Saya adalah orang yang sangat plural gitu. Menganggap semua golongan, ras, agama itu sama. Cuan, Cheng-li, cincai. Baru untung dikit aja udah pestanya banyak. Ya baru dapat sign kontrak aja udah pesta-pesta. Padahal nggak jadi kontraknya. Ujung-ujungnya rugi, ujungnya punya utang. Jangan. Kalau kita lihat daftar konglomerat ya, orang-orang Taipan gitu, orang-orang terkaya di Indonesia. Top 10, top 20, top 100 ya 100 besar. Suka atau tidak suka di situ yang paling banyak mendominasi adalah saudara-saudara kita yang berasal yang merupakan keturunan dari Tionghoa. Itu fakta. Di dalam 10 besar orang terkaya Indonesia, mungkin hanya 2 ya yang bukan keturunan Tionghoa. Mungkin ada Pak Khairul Tanjung dan satu lagi adalah seorang keturunan dari India. Sisanya adalah teman-teman kita, saudara-saudara kita, ya keturunan Tionghoa. Itu faktanya. Dulu sempat terjadi, wah inilah, itulah, apalah sampai ucapan-ucapan yang tidak perlu, ada gerakan juga antinya segala macam. Sudahlah, kita juga adalah sama saja ya. Saya adalah orang yang sangat plural gitu. Menganggap semua golongan, ras, agama itu sama. Kita semuanya adalah bersaudara. Tapi daripada kita muncul cemburu, ya kan, curiga dan sebagainya, mari kita belajar gitu. Kenapa saudara-saudara kita keturunan Tionghoa berhasil secara ekonomi, lebih berhasil dari suku-suku lain atau ras-ras lain, termasuk ras kita ya. Apakah itu Melayunya, apakah itu Bataknya, Jawanya, Palembangnya, Maduranya, Dayaknya. Kenapa saudara-saudara kita keturunan Tionghoa lebih berhasil? Ya, saya pernah diskusi sama teman-teman saya dari keturunan Tionghoa, banyak sekali. Mereka adalah saudara-saudara saya. Saya banyak juga berbisnis dengan mereka. Mereka menyebutkan ada istilah 3C. 3C ya, Anda udah tahu ya. Ditambah 2 lagi. Ya, C yang pertama itu cuan. Jadi cuan itu artinya apa? Kalau kita mau berhasil dalam berbisnis, fokuslah mencari cuan. Masuklah ke dalam bisnis yang ada untung. Untuk untung itu, Anda harus paham betul bagaimana membuat ide yang menarik, menghasilkan produk atau jasa yang betul-betul dibutuhkan orang. Kan begitu kalau mau untung. Yang kalkulasinya jelas, ya, yang hitung-hitungannya memang menghasilkan cuan atau profit. Jadi fokuslah kepada bisnis untuk mencari cuan. Untuk mencari cuan, Anda harus kuasain semuanya. Ya, Anda harus bikin ide yang bagus, memproduksi yang bagus, dan jualan yang bagus. Kalau nggak laku, nggak bisa terjual, gimana dapat cuannya? Ya, jadi sekali lagi, C pertama adalah cuan. Yang kedua adalah Cheng-li. Cheng-li itu adalah masuk akal. Ya, fair. Tahu aturan. Jadi kalau kita berbisnis itu jangan merugikan orang lain, nggak Cheng-li itu, ya. Jadi kita harus fair, harus adil, harus ya win-win. Itu Cheng-li itu. Itu gua Cheng-li nih kalau ini. Jadi tidak ada yang merugikan. Jadi Anda boleh mendapatkan cuan yang sangat besar, tapi kalau Anda tidak Cheng-li, ya merugikan orang lain, nggak bakal lama itu bisnis. Anda kan dimusuhin, oh jangan berbisnis sama si itu. Karena dia itu nggak Cheng-li loh. Ya, orang merasa tidak nyaman berbisnis dengan Anda. Ya, cuan udah, Cheng-li udah. Yang ketiga ya adalah cincai. Cincai lah. Cincai itu artinya sederhana, masuk akal, nggak neko-neko. Jadi kadang-kadang kita juga jangan mau menang sendiri. Oh, gua nggak mau, pokoknya begini. Itu nggak cincai itu. Cincai itu ada toleransi. Ya, kalau ada problem apapun, mari kita sederhanakan. Jangan justru membuat complicated sesuatu yang sebenarnya sederhana aja. Itu enggak cincai itu. Cincai aja lah, cincai, atur-atur ya. Yang penting ya enggak terlalu harus seginilah. Ya, jadi bisnis yang bagus itu harus yang cincai, yang sederhana. Yang tidak merumit-rumitkan sesuatu yang tidak rumit. Ya, itu namanya cincai. Cincai aja. Jadi 3, cuan, Cheng-li, cincai. Harus untung, ya harus masuk akal, dan nomor 3 harus sederhana. Kadang-kadang bisnis yang untung besar itu bukan bisnis yang rumit, yang menerangkannya aja susah. Saking susahnya nggak bisa dieksekusi gitu.
Ya, oke, 3C. Nah, ada tambahan 2C lagi. C yang keempat itu adalah cia. Cia itu kalau ada profit nih, kalau ada profit, segera ambil untuk diputar lagi. Supaya dia mendouble, mentriple, menquadruple dari keuntungan kita, cuan kita. Jadi jangan kalau untung diambil untuk kepentingan pribadi, dinikmatin. Itu banyak tuh teman-teman saya. Baru untung dikit aja udah pestanya banyak. Ya baru dapat sign kontrak aja udah pesta-pesta. Padahal nggak jadi kontraknya. Ujung-ujungnya rugi, ujungnya punya utang. Jangan, tahan diri. Anda masih ingat ceritanya Elon Musk ya? Begitu dijual PayPal, uangnya tidak dia nikmatin, rumahnya dia tetap ngontrak di rumah temennya, dan dia bikin lagi apa? Dia invest lagi, bikin Tesla, bikin SpaceX. Itu yang membuat dia dari nobody, orang yang tidak dikenal menjadi orang paling kaya di dunia sekarang, Elon Musk. Itu dia melakukan prinsip cia. Ada untung, dia gulung. Ada untung, dia gulung lagi. Jangan juga dibiarkan ya. Kalau ada perusahaan return earningnya, laba ditahannya terlalu banyak, artinya orang ini kesulitan dalam melakukan ekspansi usahanya. Itu aja ya. Bolehlah nikmatin dikit-dikit ya. Jadi kalau kita tiap dapat laba gitu dibagi. Ada yang laba ditahan ya. Laba ditahannya kalau bisa di samping untuk kepentingan buffer cadangan perusahaan. Tapi kalau bisa bagusnya diinvestasikan lagi. Sisanya ambil dividen dikit bolehlah. Untuk menikmatin hidup. Jangan juga terlalu pelit pada diri sendirilah. Itu saran saya. Dan C yang terakhir, ciao. Ciao itu artinya ciao, pergi. Kalau bisnis kita sudah tidak ada lagi cuannya, ya cepat-cepat tinggalkan. Atau lakukanlah pivot. Ya kita melakukan gerakan berbalik ya untuk mendapatkan apa ya kemungkinan cuan yang lain. Jangan terlalu lama ya. Kalau udah rugi kayaknya udah nggak mungkin lagi selamat. Tinggalkan. Bila perlu cut loss bila perlu. Ya jual rugi bila perlu. Ciao. Jadi itulah 5C yang merupakan rumus tips sukses dari konglomerat orang-orang kaya yang berasal dari saudara-saudara kita keturunan Tionghoa. Cuan, kemudian Cheng Li, Cincai, Cia, dan Ciao. Dan saya pun ingin mengatakan ciao. Terima kasih sudah menonton Helmi Bicara. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe.